Saya lupa untuk menjelaskan apa namanya tugasnya, modul tugasnya. Bentar, saya coba buka. Plus, sudah. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan. Untuk melakukan analisis bagaimana nilai HRT power, destination power, sequence number, dan cita number bisa berbeda dalam satu PDU. Jelaskan. Ini singkatnya lebih ke karena pada inbound PDU itu satu perangkat itu menerima, jadi menerima dari perangkat lain. Jadi untuk yang membedakan kenapa berbeda itu karena tujuan dan asal dari informasi itu berbeda. Misal, saya sudah tutup sana. Bentar ya. Saya buka dulu, Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan nomor 2 dulu. Kenapa PDU jenis HTTP membutuhkan waktu yang lebih lama? Karena HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon dan perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP. Mungkin sudah masuk. Nah, semisal ini, tadi kalau nggak salah untuk yang HTTP client, oh ya, 192 TP. Belum diganti mereka. Just login, oh ya benar. Lagi. Nah, mungkin misal yang ini. Switch coba ini. Sama. Astaga, belum. Dari saya ulang, Kak. Kita belum saya share screen. Nah, di sini semisal di sini untuk yang destination address-nya karena dia mengirim data ke ini, address ini, terus source-nya dia sendiri adalah ini, maka yang menerima semisal ini kan dia berbeda, destination-nya udah berbeda, source-nya ini.
terus destination-nya ini. Dan data diterima dari source-nya ini, maka dari itu ada perbedaan data, nilai source port, destination port, sequence number, dan ECK number. Itu yang membedakan. Terus untuk yang kedua tadi, mengapa PDU ini? Karena HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim kembali ke server klien. HTTP mengatur aksi-aksi yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon dan atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Terus untuk yang nomor 3, mengapa PDU jenis protokol DNS tidak memiliki sequence dan acknowledgement number-nya? Karena DNS merupakan salah satu yang menggunakan protokol UDP. Nah, dari yang saya ingat, kalau UDP ini dia hanya mengirimkan, dia hanya mengecek sambungan dari kedua perangkat. Kalau yang TCP ini, dia selain mengecek sambungan, dia juga mengirimkan data. Apabila datanya nanti tidak terkirim, maka akan diulangi lagi sampai data itu terkirim. Kalau yang saya ingat seperti itu. Untuk yang nomor 4 disebut apakah bagian terakhir PDU jenis protokol DNS dan berapa IP nilai address-nya. Untuk multi server PT dan PTU ini tadi karena saya tutup, jadi mungkin karena untuk mempercepat, jadi saya hanya langsung menjawab saja. Bagian terakhir pada PDU jenis protokol DNS ini disebut DNS answer. Ini yang sempat saya tadi waktu menjelaskan prakteknya tadi sempat ada apa gitu ya, yang harusnya ada yang ditanyakan gitu. Ternyata pada pertanyaan tugas nomor 4, di mana jawabannya adalah DNS answer dan nilai IP-nya untuk multiserver.pt.ptu ini 192.168.1.254. Terus jenis protokol apa yang digunakan, ada email client berkaitan dengan TCP port 25 dan protokol jenis apa yang terjadi pada TP port 110. Jadi yang jenis protokol yang digunakan pada email client berkaitan TCP port 25 adalah destination port dan source portnya. Sedangkan untuk yang 110 ini, port 110 ini adalah sequence number dan ACK number-nya. Mungkin hanya itu saja Kak penjelasan lanjutan untuk modul 2 tugasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.